Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka majlis kita ini dengan Al-Fatihah, dan kita sertakan juga kepada adik, pada salah seorang sahabat kita yang telah meninggal dunia semalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat dan kurnia dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk menyambung kembali diskusi kitab Tasawuf Amali Turuq Sufiyah yang didiskusikan oleh Ustaz Abu Muhammad Rahimuddin. Tanpa membuang masa lagi, saya silakan kepada Ustaz untuk memulakan diskusi. Dengan hormat dan majlis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya mohon maaf ini ta'akhirnya, terlambat. Saya ingin datang lebih awal tadi, jadi saya pinjam kereta teman. Rupanya di jalan keretanya mogok. Mogok apa mogok? Ada yang rusak, jadi tak boleh jalan. Mau awal jadi mana akhir. Allah yaf'alu ma yurid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal 2 pasal lagi, yaitu pasal keempat dan pasal terakhir, pasal kelima. Pasal keempat ini unwannya Masailu Tarbiyah Ar-Ruhiyah fi Tariqi Al-Wusul ila Allah. Masail, yakni masalah-masalah yang dibahas di dalam tarbiyah ruhiyah ini, di dalam tasawuf. Kalau fiqih, maudhu'nya kan af'alul mukallaf alladhi yata'allaq bi syariah. Adapun tasawuf, maudhu'nya adalah al-qulub, a'malul arwah. Maka masalah yang dibahas adalah sifat-sifat qulub. Yang dibahas adalah sifat-sifat al-qulub, sifat-sifat hati. Bagaimana menghabiskan, membersihkan sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat baik, sehingga muncul tajalli Allah, yakni sifat rububiyah Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Karena segala kebaikan datang daripada Allah dan segala keburukan datang daripada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka keburukan yang ada dalam diri kita sebagai sifat manusia, sifat basyariah, harus dibersihkan, dicucikan. Nah, tasawuf adalah sebuah tarekat tasawuf adalah sebuah madrasah tarbiyah ruhiyah. Maka yang dibahas adalah masalah-masalah ruhiyah, yang sifat-sifat mahmudah, akhlak al-karimah. Yang sifat itu semua ada di dalam
hati. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Segala mal dan anak-anak, maknanya seluruh harta dan segala yang berkaitan dengan mal dan anak itu tidak memberikan manfaat apa-apa di hari kiamat, kecuali adalah orang yang man atabi. Atabi itu membawakan, orang yang membawa hati yang salim. Maknanya bukan amal, tetapi amal yang dilaksanakan di atas hati yang salim, hati yang bersih, itu yang diterima. Yang di dalam hati itu ada ikhlas, di dalam hati itu ada sabar, di dalam hati itu ada ridho, ada syukur, dan ada sejumlah sifat-sifat mulia, mahmudah, akhlak al-karimah yang ada di dalam hati ini. Itu sebabnya Sahih Bukhari dalam kitabnya memulai hadis itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kenapa itu? Jadi bukan niatnya. Maka dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Bukan berarti tidak beramal, niat saja cukup. Nah, niat amal saja tak cukup. Jika amal di atas niat itu baru itu diterima. Maknanya ada niat itulah amal itu jadi berharga. Berarti niatnya itu lebih baik daripada amalnya. Karena tapi niat saja pun tak cukup. Tak cukup, niat saja tak cukup. Ya. Namun hadis ini juga boleh berarti bahwa orang jika ingin melakukan kebaikan baru niat sudah diterima, itu kebaikan. Baru niat sudah diberikan, itu mulianya niat, dan niat itu ada di dalam hati. Ya, dan niat yang baik tentunya dari hati yang baik. Maka amal ibadah dilaksanakan di atas hati yang bersih, itu yang memberikan manfaat di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang bersih itu pula lah ibadah kita menjadi melahirkan hikmah, ya, melahirkan hikmah. Dan itu sebabnya tasawuf, masalah-masalah yang dibahasnya dalam tarbiyah ruhiyah itu, dalam tasawuf itu adalah a'malul qulub. Karena yang dibahas adalah qulub, maudhu'nya qulub, maka pembahasannya juga tentang a'mal al-qulub, bukan a'mal nafs. Maka dalam Hikam Ibnu At-Tasakandari mengatakan ukhruj min sifati basyariyatik, keluarlah dari sifat kemanusiaan. Subhana man satara sirral ubudiyah rububiyah fi zuhuril ubudiyah. Ya, apabila kita menampakkan ubudiyah sebagai hamba, membuang sifat manusia, maka diganti oleh Allah sifat rububiyah, sifat akhlak karimah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tasawuf istilahnya itu maqam. Maqam adalah satu manzilah yang dicapai oleh manusia untuk memiliki sifat-sifat mulia. Maka di dalam masail ini yang dibahas dua, maqamat wal ahwal. Maqamat wal ahwal. Jadi maqam adalah sifat mahmudah. Maqam itu seorang yang dapat tempat di hati kita adalah orang yang baik. Ya. Mungkin orang itu pandai, tapi dia pemarah, tapi dia penggunjing. Pengunjing ya. Apa pengunjing? Ghibah, suka ghibah, suka menceritakan keburukan orang lain. Boleh dia pandai, ya, atau dia takabur, suuzon. Ya. Nah, orang-orang itu meskipun dia pandai, tapi tak ada tempat di hati kita. Tapi kalau dia kalaupun dia kurang begitu pandai, tapi akhlaknya baik, dia penyabar, dia orang yang mudah tahu terima kasih kepada manusia,